Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya? Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, di mana kita dapat beribadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman, mari kita mulai ibadah hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai ibadah kami, berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menaikkan pujian Aku Istimewa. Ku
cerita kasih Tuhan yang hidupku. Hai. Jadi kali ini kita akan membahas lagu. Nah, lagu itu tuh. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sejarah pembuatan lagu Amazing Grace. Pada tahun 1748, ada sebuah kapal dagang. Kapal dagang itu yang kayak gini, yang berlayar menuju ke Inggris. Nah, di situ sedang mengalami ketegangan yang dahsyat. Kenapa? Karena dikepung oleh badai yang besar, badai yang dahsyat. Banyak orang panik, tetapi banyak juga yang menerima kematiannya begitu saja. Di tengah ketakutan yang dahsyat, John Newton, nah ini nih, John Newton. Nah, dia ini merasa sangat bersalah. Kenapa? Karena dia merasa kalau dirinya itu seperti Yunus yang berlayar dengan membawa dosa. Karena pekerjaan ia adalah mengambil orang-orang dari Afrika untuk dijadikan budak di Inggris. Di tengah ketakutan, kepanikan, John Newton ini berdoa supaya dia bisa selamat dari badai topan itu. Ia meminta ampun atas dosa-dosanya, dan tak lama kemudian terjadilah sebuah mujizat. Angin topan yang mengamuk dan kapal-kapal yang berada dalam bahaya semuanya selamat. Angin topan itu pun tenang, seperti tak terjadi hal apapun. Nah, di situ adalah awal balik pertobatan John Newton dari perbudakan, dari perjudian dan juga pemabuk. Ia juga memutuskan untuk belajar teologi Kristen dan menjadi seorang pendeta 6 tahun kemudian. Dia meninggalkan hidup lamanya seperti berat, penjual beli budak, dan perjudian untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Kempaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai tersebut melahirkan sebuah lagu baru, yaitu Amazing Grace. Dalam lagu ini, dia mengungkapkan rasa syukurnya atas penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Lagu ini juga menjadi penghibur bagi orang di saat sukar dan gentar. Pendeta John Newton tetap berkhotbah sepanjang hidupnya, walaupun pada masa tuanya dia mengalami kebutaan secara fisik dan meninggal pada Desember 1807. Di masa tuanya, John Newton memberi kesaksian yang paling berharga sepanjang hidupnya. Ia berkata, "Dulu ia buta, sekarang ia dapat melihat." Yang dimaksud buta oleh John Newton di dalam kata-katanya ini adalah buta secara rohani. Di waktu yang sama, lewat lagu Amazing Grace karya John Newton ini, ia berhasil mengetuk pintu hati William Wilberforce yang merupakan anggota parlemen Inggris dan juga anak rohani dari John Newton untuk menghapuskan perdagangan budak. Berkat perjuangan Wilberforce ini, parlemen Inggris menghapus segala bentuk perbudakan yang ada di kerajaan Inggris pada bulan Agustus 1833. Lagu Amazing Grace ini merupakan lagu pujian dan rasa syukur kepada Tuhan, dan juga lagu yang membentuk sejarah baru bagi dunia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kasih Tuhanlah yang menyelamatkan John Newton ini. Kasih Tuhan juga dapat membuat kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Sampai sini dulu ya. Dadah. Dadah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Aku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah
Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Theo. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuji Tuhan, dan juga kami mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati agar setiap firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh dapat menolong adik-adik untuk mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Kakak Theo yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan sampaikan juga sungguh-sungguh membuat adik-adik mengerti dan memahaminya. Maka Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jagai hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh konsentrasi untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, saat ini kakak akan bercerita firman Tuhan ya. Mari kita lihat tayangan yang satu ini. Adik-adik, hari ini tema kita adalah sukacita pengampunan. Ya. Nah, siapa di antara adik-adik yang sukacita atau bergembira kalau kesalahannya diampuni? Ayo, pasti setiap kita, setiap adik-adik yang ada di rumah, kalau namanya kesalahannya diampuni pasti bersuka cita dong, ya. Nggak ada yang namanya kalau kesalahannya itu diampuni malah sedih, ya kan? Apalagi adik-adik kalau melakukan kesalahan, ya. Contohnya melakukan sesuatu yang sudah dilarang papa mama, ya, tapi masih dilakukan, ya. Pasti ada rasa takut sekali dalam diri adik-adik, ya. Tetapi kalau mama atau papa kalian mengampuni kesalahan kalian, pasti bersuka cita dong, bergembira, ya, karena kesalahan kita sudah diampuni, ya. Apalagi ya, kalau dosa kita diampuni, pasti kita bersuka cita, pasti kita bergembira, ya, karena kesalahan kita, dosa kita telah diampuni, ya. Nah, hari ini kita mau melihat sebuah tokoh Alkitab, ya, di mana tokoh Alkitab ini pun yang dikatakan dia jahat, ya, yang dikatakan dia ganas, ya, yang dikatakan dia kejam, ya, tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, akhirnya dia pun bersuka cita. Ya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Kira-kira siapa? Ayo. Mungkin adik-adik berpikir, aku tahu, pasti dia itu si Matius. Bukan. Ya. Oh, mungkin dia itu si Daud. Oh, bukan, ya. Atau mungkin si Andreas. Oh, bukan juga, ya. Nah, kalau adik-adik ingin tahu, maka dengarkanlah firman Tuhan ini dengan baik, ya, agar tahu siapa tokoh Alkitab yang bersuka cita ketika pengampunan itu diberikan kepada dirinya. Nah, kita mau melihat terlebih dahulu. Pada suatu hari
ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, itu adalah sukacita kita paling terbesar. Ya. Itu adalah sukacita kita yang paling luar biasa. Karena setiap kita tidak mampu mengampuni dosa kita sendiri. Selain daripada Tuhan Yesus itu sendirilah yang datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa kita. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, maka Tuhan Yesus pun bangkitlah. Ya. Itu yang disaksikan oleh para murid yang kita lihat sekarang ini. Di mana para murid menyaksikan akan kebangkitan Tuhan pada waktu itu. Karena Tuhan berjanji setelah kematiannya, maka dia akan bangkit, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi di balik semua cerita itu, ya, di balik cerita tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka setelah itu pun ada sebuah cerita tokoh Alkitab yang akan kita lihat nantinya. Bagaimana kesalahannya, keberdosaannya, kekejamannya, kesadisannya, ya, yang akhirnya nanti dia akhirnya pun percaya kepada Tuhan. Maka kita mau melihat siapakah tokoh itu. Ini dia, yaitu namanya adalah Saulus. Saulus adalah orang yang dikatakan begitu kejam. Saulus dikatakan adalah orang yang begitu sadis. Saulus adalah orang dikatakan suka membunuh setiap siapapun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Siapapun yang dibilang pengikut Kristus atau orang-orang Kristen yang didengarnya pasti akan dibunuh. Betapa kejamnya Saulus. Ya. Betapa sangat-sangat kejamnya si Saulus ini. Ya. Dia tidak pernah memberikan pengampunan, dia tidak pernah mengasihi siapapun orang-orang Kristen yang ada. Ya. Maka kita lihat pada waktu itu, ya, ketika dia mendengar di mana saja ada orang Kristen, maka dia suruh para pengawal, dia suruh para penjurit semuanya untuk menangkap orang-orang Kristen dan akan dibunuh nantinya. Dan pada ketika itu pun Paulus mendengar di sebuah tempat namanya kota Damsyik. Dia mendengar di sana ada orang-orang Kristen. Ada orang-orang yang mengikut Kristus. Maka dia pun ingin pergi ke sana untuk membunuh setiap siapapun yang ada di Damsyik yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanannya ke kota Damsyik, Paulus melihat cahaya yang begitu terang. Paulus melihat begitu cahaya yang begitu kemilau. Dia melihat sebuah sinar yang menerangi matanya, sehingga membuat matanya sakit melihat cahaya itu. Maka dalam terang cahaya itu terdengarlah sebuah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus?"
suara itu berkata kepada Paulus. Lalu Paulus pun berkata, "Siapakah engkau, Tuhan? Siapakah engkau?" Dia tidak tahu siapakah itu sebenarnya. Tapi dia tahu ada suara yang dari cahaya terang itu. Walaupun cahaya terang itu menjawab, dia bilang, "Akulah engkau yang kau aniaya itu, Paulus. Aku yang kau aniaya itu." Jawab suara itu dari dalam cahaya itu. Maka pada waktu itu pun akhirnya Paulus begitu takut. Dia begitu takut mendengar suara itu ketika dia bilang, Akulah yang kau aniaya itu, Saulus." Dia begitu takut sekali. Dan akhirnya Paulus pun menjadi buta. Tuhan mengizinkan mata Paulus akhirnya buta. Dia tidak bisa melihat karena cahaya itu sangat silau, sehingga membuat matanya sulit untuk melihat. Maka akhirnya pun Saulus harus dituntun oleh teman-temannya. Saulus harus dituntun untuk pergi menemui seseorang. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada seseorang itu, yaitu adalah dia yang bernama Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, tolong, ada seseorang yang akan kukirim kepadamu, sembuhkanlah matanya." Lalu Ananias berkata, "Siapa Tuhan? Aku akan mengirimkan kepadamu Saulus, orang yang paling ganas itu." Tapi Ananias bilang, "Tuhan, itu orang itu terlalu ganas. Dia terlalu kejam, semua orang mengenal dia. Sekarang siapapun yang percaya kepada engkau akan dibunuh olehnya." Tapi Tuhan bilang kepada Ananias, "Sembuhkanlah matanya." Dan akhirnya Paulus pun tiba di rumah Ananias. Kita lihat akhirnya Paulus bertemu dengan Ananias. Dan akhirnya Paulus pun menumpangkan tangannya. Dia meletakkan tangannya di atas Paulus dan berdoa memohon Tuhan untuk menyembuhkan matanya. Lalu apa yang terjadi? Kita melihat akhirnya yang menutupi mata Paulus itu akhirnya terlepas. Yang menutupi mata Paulus akhirnya lepas dari matanya. Dan akhirnya Paulus pun bisa melihat kembali. Dia bersukacita. Dia bergembira. Karena Tuhan menolong hidupnya. Yang
dia tadi buta sesaat, tapi sekarang dia bisa melihat. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita melihat yang terjadi setelah itu. Saulus ya, yang tadinya orang kejam, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan mengizinkan matanya buta, tetapi Tuhan kembali sembuhkan. Kemudian dia dibaptis oleh Ananias. Kemudian akhirnya Ananias membaptis Paulus sebagai tanda bahwa Saulus yang tadi adalah orang jahat itu telah menerima keselamatan itu. Sehingga setelah Saulus tadi dibaptis, akhirnya Saulus menemui murid-murid Tuhan Yesus, di mana Saulus bersama dengan para murid belajar tentang siapakah Tuhan itu. Dia belajar untuk lebih mengenal siapa Yesus itu bersama dengan para murid. Dan akhirnya Paulus pun menjadi orang percaya. Siapa yang tidak takut dengan Paulus pada waktu itu? Sebelum dia bertobat, semua orang mungkin takut. Tetapi ketika Tuhan menemui Paulus secara pribadi, ketika Tuhan menemui Paulus secara langsung, yang jahat tadi berubah menjadi baik, berubah menjadi percaya kepada Tuhan. Yang tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Bukankah itu hal yang paling bersukacita? Bahkan sampai saat ini kita melihat adik-adik, ada 13 kitab yang Paulus tulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Ketika orang berdosa itu diampuni oleh Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan, maka orang itu pun dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Itu yang dilakukan oleh Saulus, dan akhirnya nama Saulus berubah menjadi Paulus. Itu yang sekarang kita lihat tulisan-tulisan kitab Paulus. Maka hari ini adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan belas kasihan itu kepada kita. Seperti halnya Paulus yang telah dosanya pun diampuni dan dia percaya kepada Tuhan. Itu adalah sukacita yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tidak ada yang tidak mungkin. Sejahat apapun manusia, sejahat apapun kita, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan,
untuk mengampuni dosa kita, maka Tuhan pun akan mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari seorang Paulus yang tadinya adalah orang yang begitu kejam, orang yang begitu jahat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya dia menjadi orang percaya. Itu adalah sukacita yang paling luar biasa yang hari ini kami saksikan ketika Tuhan mengampuni dosa Paulus. Maka Tuhan pun akhirnya memakai Paulus menjadi alatnya Tuhan. Maka kami rindu pun ketika dosa kami diampuni, kami juga rindu untuk kami dipakai oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu. Berkati semua adik-adik yang di rumah, biar mereka pun juga mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Dah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.